Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 9 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini mengubahkan hidup kami, agar kami sungguh-sungguh setia kepada Allah Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silahkan Saudara Rio. Selamat pagi. Renungan kita tanggal 9 Desember 2020 berjudul Kebangkitan Orang-orang Benar. Ayat inti, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Mereka yang bermaksud membinasakan Kristus dan umatnya yang setia, sekarang menyaksikan kemuliaan yang turun ke atas Kristus dan umatnya itu. Di tengah-tengah bumi yang sedang bergoyang, sambaran kilat dan deru halilintar, suara anak Allah memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur. Ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, "Bangun, bangun, bangun, kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai." Yesaya 26 ayat 19. Dari seluruh penjuru dunia ini, orang mati mendengar suara itu, dan mereka yang mendengar akan hidup. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan bunyi derap langkah pasukan yang amat besar, yang terdiri dari segenap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dari penjara maut mereka keluar, berpakaikan kemuliaan kekal, berseru, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 55. Dan orang-orang benar yang masih hidup dan orang-orang kudus yang dibangkitkan itu menyatukan suara mereka dalam pekik kemenangan yang panjang penuh kegembiraan. Semua keluar dari kubur dengan perawakan yang sama pada waktu mereka dimasukkan ke dalam kubur. Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah seorang yang tinggi dengan bentuk yang mulia, dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Allah. Ia memperlihatkan suatu perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan generasi yang kemudian. Dalam satu hal ini, telah tampak kemerosotan luar biasa umat manusia, tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan tenaga kemudaan kekal. Pada mulanya, manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, bukan saja dalam tabiat, tetapi juga dalam bentuk dan roman wajah. Dosa merusakkannya dan hampir melenyapkan citra atau gambar ilahi itu. Tetapi Kristus datang untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Ia akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini dan bentuknya menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang fana dan korup, tidak bagus dipandang, yang sekali telah dicemari dosa, menjadi sempurna, cantik, dan baka. Semua noda cacat telah ditinggalkan di dalam kuburan, dipulihkan kepada pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus yang telah lama hilang itu. Umat tebusan akan berjingkrak-jingkrak, Maleakhi 4 ayat 2. Bertumbuh kepada perawakan penuh manusia pada kemuliaan permulaan dunia dijadikan.
Bekas-bekas terakhir kutuk dosa akan dihilangkan, dan umat Kristus yang setia akan tampak dalam kemuliaan Tuhan Allah kita. Di dalam pikiran, jiwa, dan tubuh memantulkan gambar sempurna Tuhan mereka. Oh, penebusan yang ajaib, yang telah lama dibicarakan, telah lama diharapkan dan direnungkan dengan kerinduan yang mendalam, tetapi yang tidak pernah dimengerti sepenuhnya. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 679 dan 680. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ini adalah gambaran tentang kebangkitan umum, yaitu kebangkitan orang benar setelah awan kedatangan Yesus berada di bumi ini. Berbeda dengan kebangkitan istimewa yang terjadi sebelum Yesus datang dan muncul di awan-awan. Pada peristiwa kebangkitan istimewa, suara Allah Bapa yang terdengar. Lalu terjadilah gempa yang dahsyat, kemudian kebangkitan istimewa terjadi. Namun, pada kebangkitan umum ini, suara yang terdengar untuk membangkitkan orang-orang benar adalah suara Anak Allah. Hal ini berdasarkan pernyataan firman Allah dalam Yohanes pasal 5. Mari kita baca perikop tersebut sebab ada kebenaran penting yang perlu setiap umat pahami. Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29 berkata, "Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum." Ayat 25 yang ditandai warna biru adalah dasar dari mana Roh Nubuat menyatakan dalam renungan hari ini bahwa suara anak memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur dan mereka bangkit. Namun perhatikan dalam perikop ini, Yesus menjelaskan bahwa Dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau Bapanya tidak tunjukkan caranya. Dan karena Bapa mengasihi anaknya, maka Bapa menunjukkan kepada anaknya segala sesuatu yang dikerjakan Bapa. Dalam kata lain, Bapa mengajar anaknya termasuk membangkitkan orang mati. Ini adalah pernyataan Yesus itu sendiri bahwa Dia belajar dari Bapanya,
termasuk dalam membangkitkan orang mati itu. Ini kebenaran yang penting yang umat Allah perlu pahami. Ini bukan merendahkan Yesus, tetapi malah ini membuktikan keilahian Yesus. Sebab Yesus sebagai anak Allah belajar dari Bapanya yang ilahi untuk mengerjakan segala sesuatu secara ilahi seperti membangkitkan orang mati. Buat apa Yesus melihat dan belajar dari Bapanya kalau dia bukan oknum ilahi? Tentu tidak ada gunanya, sebab dia tidak bisa melakukan apa yang ilahi lakukan. Tetapi karena dia adalah anak Allah yang Bapa peranakan, dan karenanya sama alamiahnya, yaitu alamiah ilahi, maka Yesus bisa melakukan apa yang ilahi lakukan. Namun Yesus perlu belajar dulu dari Bapanya. Dan perikop ini juga bukti Alkitab bahwa Yesus bukanlah muncul bersama-sama dengan Bapanya, sebagaimana yang doktrin Trinitas ajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini. Doktrin Trinitas gereja Advent yang sekarang ini ajarkan bahwa Yesus muncul sama-sama dengan Bapanya. Itu sebabnya dikatakan oleh doktrin itu, Yesus dan Bapa setara dan sama-sama kekal. Yesus bukanlah anak yang sesungguhnya. Nah, jika demikian, bahwa Bapa dan anak muncul bersama-sama, apakah anak perlu belajar lagi kepada bapanya? Tentu tidak. Tapi, puji Tuhan, tidak demikian yang terjadi. Alkitab dengan nyata menjelaskan bahwa Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau dia tidak melihat cara melakukannya dari Bapanya terlebih dahulu. Yesus belajar dulu dari Bapanya, baru dia lakukan. Sebab Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dia tidak muncul sama-sama dengan Bapanya. Inilah yang Alkitab ajarkan. Perhatikan peristiwa berikut ini yang ditulis oleh Yohanes yang kekasih dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai 44 yang berkata, "Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, 'Angkat batu itu.' Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, 'Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati.' Jawab Yesus, 'Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?' Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, 'Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.' Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, 'Lazarus, marilah keluar.' Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, 'Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi.' Setelah mereka angkat batu dan pintu kubur terbuka, Yesus tidak langsung memanggil Lazarus keluar. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa kepada Bapanya. Yesus mengucapkan syukur kepada Bapanya sebab Bapa telah menjawab doanya. Apa artinya? Artinya, sebelum datang ke kubur, Yesus sudah berdoa terlebih dahulu kepada Bapanya. Dan setelah Bapa jawab doanya, baru Yesus pergi ke kubur untuk lakukan pekerjaan itu. Dan bahkan sebelum melakukannya, Yesus berdoa lagi untuk mengucapkan syukur kepada Bapanya terlebih dahulu. Sebagai penambah wawasan, mari kita lihat terjemahan Alkitab berikut ini, khususnya ayat 41, yang kita lihat dari Alkitab Contemporary English Version, yang berbunyi, "After the stone had been rolled aside, Jesus looked up toward heaven and prayed, 'Father, I thank you for answering my prayer.'" Terjemahannya berkata,
Setelah batu digulingkan, Yesus menengadah ke atas ke arah sorga dan berkata, "Bapa, aku berterima kasih karena telah menjawab doaku." Berulang-ulang Yesus berdoa kepada Bapanya sebelum melakukan pekerjaan kebangkitan Lazarus. Mengapa Yesus berbuat demikian? Mengapa Yesus selalu berdoa kepada Bapanya? Kita kembali ke Yohanes pasal 5 dan lihat ayat 30. Yohanes pasal 5 ayat 30 berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Ini adalah pengakuan Yesus Sang Anak Allah. Dia selalu andalkan Bapanya. Itu sebabnya dalam pasal yang lain Yesus berkata, yang pertama kita lihat dari pasal 8 ayat 28 yang berbunyi, "Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Kemudian Yohanes 12 ayat 49, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Dan Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Apa yang Yesus katakan dan lakukan bukanlah dari dirinya sendiri, bukanlah kehendaknya sendiri, tetapi ajaran dan perintah serta kehendak Bapanya. Ini prinsip Alkitab yang penting sekali umat Allah pahami. Ini sama sekali bukan merendahkan Yesus, tetapi malah bukti nyata dan jelas bahwa Dia adalah anak yang Bapa peranakkan, dan karenanya Bapa begitu mengasihi anaknya sehingga Bapa ajarkan semua pekerjaan ilahi kepada anaknya dan ajarkan semua firman yang harus disampaikan. Dan Yesus sebagai anak menurut. Tidak heran Bapanya 2 kali berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Sebab sebagai anak, Yesus menurut kepada semua perintah dan kehendak Bapanya. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, Yesus tidak muncul sama-sama dengan Bapanya. Karenanya, Trinitas itu tidak alkitabiah. Nah, Yohanes 5 ayat 25 tadi menyatakan dasar mengapa Roh Nubuat menuliskan bahwa suara anak Allah yang memanggil orang-orang kudus yang sedang tidur dalam kubur dan mereka bangkit. Kenapa bisa? Karena ayat 26. Mari kita kembali ke Yohanes pasal 5 dan kita baca ayat 26. Lihat kalimat yang ditandai huruf merah yang berbunyi, "Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri." Bapa sebagai sumber hidup mengaruniakan hidup itu di dalam anaknya, sehingga melalui anak kita dapat beroleh hidup itu. Baca juga 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, di mana Bapa karuniakan hidup yang kekal itu di dalam anaknya, sehingga siapa memiliki anak memiliki hidup, dan siapa tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Bisa lihat betapa pentingnya Yesus terhubung dan bergantung kepada Bapanya. Yohanes pasal 5 ayat 26 ini juga bukti bahwa Yesus tidak muncul sama-sama dengan Bapanya seperti yang doktrin Trinitas ajarkan. Karena jika muncul sama-sama, maka tidak perlu lagi Bapa berikan hidupnya, sebab sudah sama-sama hidup saat muncul sama-sama tentunya. Dan kalaupun perlu diberikan hidup, maka waktu muncul artinya anak belum hidup. Dia muncul tanpa kehidupan. Nah, ini bikin bingung lagi. Kok bisa muncul tapi tidak punya kehidupan dan harus tunggu diberi hidup dulu baru hidup? Bisa lihat,
Doktrin Trinitas tidak alkitabiah, sebab memang itu berasal dari misteri Babel. Bingung. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan, dan Bapa ajar anaknya untuk melakukan pekerjaan ilahi, sebab segala sesuatu Bapa karuniakan dan lakukan melalui dan di dalam anaknya, termasuk membangkitkan orang mati. Dan anak bisa lakukan karena dia sama-sama ilahi dengan Bapanya, sebab dia lahir dari Bapa. Bapa dan anak sama-sama alamiah ilahi. Nah, perhatikan renungan pagi hari ini berkata dalam Pulang ke Rumah halaman 364 paragraf 1 yang berbunyi, ia memandang kepada kuburan orang-orang benar, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berseru, bangun, bangun, bangun. Kamu yang tidur di debu tanah, bangkitlah. Saat membaca kutipan ini, ingat kembali peristiwa kebangkitan Lazarus. Sebab itu adalah gambaran miniatur dari kebangkitan umum ini. Yesus berdoa kepada Bapanya, lalu berseru dengan suara nyaring memanggil Lazarus untuk keluar dari kubur. Maka bangkitlah Lazarus keluar dari kuburnya. Inilah yang terjadi saat Yesus datang kedua kali pada kebangkitan umum. Perhatikan pada waktu Yesus bangkitkan Lazarus, dia memanggil dengan suara keras. Dan pada kebangkitan umum ini juga Yesus berseru, yaitu dengan suara keras juga. Apa artinya? Artinya saat Yesus memanggil, bukan kepada kematian, tetapi kepada kehidupan. Masih banyak umat Allah yang hanyut dengan dosa Babel, yaitu spiritisme, dan berkata dalam acara duka, telah dipanggil saudara ... atau telah dipanggil saudari ... oleh Bapa. Ini adalah praktek yang tidak alkitabiah. Tinggalkan praktek ini, itu dari Babel. Allah Bapa dan anaknya saat memanggil bukan kepada kematian, tetapi kepada kehidupan. Mungkin ada yang masih bimbang, apakah benar mengangkat tangan ke langit ini sama dengan berdoa? Mari kita baca gambaran berikut ini dari tulisan Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 232, paragraf 1 yang berbunyi, apabila anak-anaknya itu akan memulai perjalanan mereka yang meragukan itu, Bapa yang tua ini bangkit dan mengangkat tangannya ke atas sambil melayangkan doa. Maka Allah yang Maha Kuasa itu beri apalah kamu mendapat kasihan di hadapan Tuhan itu, supaya diberinya saudaramu yang lain itu, dan Benyamin pun pulang sertamu. Maka akan daku ini, jikalau dibuluskan, biarlah aku bulus. Ini peristiwa Yakub melepaskan anak-anaknya beserta Benyamin. Yakub mengangkat tangannya ke langit, lihat tulisan aslinya, raising his hands to heaven, dan berdoa. Mengangkat tangan ke langit adalah istilah lainnya dari memanjatkan doa. Alkitab menuliskan dalam Matius 28 ayat 18 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus telah menerima segala kuasa dari Bapanya. Kemudian Yohanes 3 ayat 35 berkata, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa juga telah menyerahkan segalanya kepada anaknya. Dan Yohanes 16 ayat 15 berbunyi, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tapi Yesus tidak lupa diri. Dia selalu bergantung kepada Bapanya, selalu melakukan apa yang Bapanya telah tunjukkan dan perintahkan, selalu menurut kepada kehendak Bapanya. Ini suatu teladan bagi kita. Jika kita mau mengalami kebangkitan kepada kehidupan kekal itu, kita harus bergantung kepada Bapa sepenuhnya, melakukan apa yang Bapa perintahkan, dan selalu menurut kepada kehendak Bapa. Dan itu semua dengan cara menerima kehidupan anak dalam hidup kita. Sebab hanya Yesuslah yang dapat mengerjakan itu dalam hidup kita. Karenanya Paulus menutup dalam Kolose 3 ayat 4 yang berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mau mengalami kebangkitan umum? Mau mengalami kebangkitan orang-orang benar? Miliki hidup Kristus dalam hidup kita. Hidup Kristus menjadi hidup kita, menggantikan hidup kita. Tinggal dalam Dia dan Dia dalam kita. Diri kita mati, Yesus yang hidup. Maka saat Dia datang, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pagi hari ini. Biarlah kami hanya bergantung sepenuhnya kepada anak Allah, sebab Allah Bapa telah mengaruniakan segalanya di dalam anak-Nya. Sehingga bila mana kami menuruti anak, kami sama dengan menuruti Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.